Sehingga ketika melahirkan belief atau mindset atau set of mind, jadinya lebih komprehensif. Jadi ini positioningnya filsafat ya. Jadi tidak selalu orang bicara Nietzsche terus dia berarti ateis. Tidak juga, kalau itu hanya sebagai akademik disiplin, ya orang belajar saja sebenarnya, nambah wawasan saja. Itu akademik disiplin, inquiry, set of mind. Ini yang bedakan tiga ini ya, biar tidak dikebiah-uyah semuanya. Tidak hanya karena ada satu pikirannya para filosof yang melenceng terus dianggap semuanya melenceng, terus sudahlah tidak filsafat-filsafatan, terus kamu akhirnya tidak mau bahkan berpikir inquiry, tidak mau pakai logika, tidak mau pakai mantik. Ini dasarnya ini untuk kalau ada yang tanya-tanya ya. Kayak saya kadang-kadang tanya jawab itu kan tidak panjang waktunya ini. Sekarang tak jawab panjang hubungannya agama dan filsafat. Baik, tadi saya bilang ya, ketika itu set of mind, semua orang berfilsafat. Apa ada orang yang tidak berfilsafat? Rasanya tidak ada. Di situ saya ambil dari pikirannya Ayn Rand. Ayn Rand saya kutip juga di buku Sebelum Filsafat itu. Ada banyak sekali cara berpikir logis keseharian kita. Itu sebenarnya sama loh kayak para filosof besar. Misalnya kalau kita bilang jangan terlalu yakin, di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Yang punya kalimat ini dulu namanya David Hume. David Hume dengan filsafat empirismenya. Manusia itu sering kaget dengan fakta empiris yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Maka tidak usah terlalu yakin tentang sesuatu. Keyakinan itu kan berarti mengeneralkan segala hal dengan satu teori. Tidak ada satupun di bawah matahari ini yang pasti. Ini kan filosofis sekali, tapi kalian pakai ini kan tidak sadar bahwa ini sangat filosofis. Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Makanya jangan galau kalau surveinya kok rendah, ya itu biasa saja. Oke, itu contohnya. Tahu? Baik, itu kan filosofis berarti kan juga. Yang kedua, Plato punya teori idea. Dia bilang begini, kalau kalian mungkin pakai teori, kenyataannya tidak akan sebagus itu. Itu persis kalimatnya Plato. Sesuatu itu ideal itu ya adanya di kepala. Dalam kenyataannya mesti ada kurangnya. Tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu adanya di alam ide. Maka kalau kalian bilang, ya ini mungkin bagus tapi kan teori, aslinya tidak akan seperfect itu. Itu Plato yang ngomong itu. Jadi kalau kalian kemarin tidak sadar ngomong ini, sebenarnya mungkin levelmu level Plato. Ya, kamu tidak sadar saja. Baik. Nah, atau kalian pakai kalimat ini. Kalau ini Agustinus Santo, itu buruk dilakukan, tapi kan kita ini manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kita kan sering juga bilang kalau kita sedang salah apa gitu kan, kita alasannya ya kita manusia biasa Pak, tidak ada orang yang sempurna. Agustinus yang bilang itu. Atau William James pragmatis. Di antara jargonnya dia, ya mungkin itu benar bagimu tapi tidak bagiku. Ya mungkin cocok bagimu, tapi bagi saya beda lah. Kan tiap orang bisa beda-beda. Nah, itu William James. Atau Immanuel Kant. Kalian mungkin sering seperti Immanuel Kant. Aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak bisa membuktikannya, tapi rasanya kok itu benar. Nah, kamu kan sering begitu loh. Yang punya teori ini Immanuel Kant. Kamu kan sering ada di situasi yang gimana ya menjelaskannya, tapi menurut saya yang benar yang itu. Membuktikannya gimana saya tidak tahu, tapi aku merasa itu benar. Atau kadang-kadang kalian sudah terlanjur ngamuk, pingin marah, sudahlah, pukul dulu saja, mikir belakangan. Ada John Dewey bilang
tindakan dulu, dipikir belakangan. Sudah, nanti saja mikir. Kesuwen mikir kita tidak jalan-jalan. Jalan saja dulu, eksekusi dulu. Nanti sambil jalan dievaluasi kalau ada yang kurang. Itu John Dewey. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya banyak wawasan-wawasan filosofis. Atau Hegel. Kalau Hegel ya dia terkenal dengan filsafat sejarahnya. Kalau kalian bilang begini, yo ide itu mungkin kemarin benar, tapi kan sekarang beda. Bukan hari ini, itu Hegel. Nah, kalian boleh sekarang seneng orang itu nyari jejak digitalnya di masa lalu. Kemudian dipampangkan, lo dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Iya, dulu dan sekarang jangan dibandingkan, kata Hegel. Jadi kalau kita membanding-bandingkan dulu dan sekarang, ya kita akan capek. Karena ya tentu saja orang itu berubah, situasi berubah. Tidak ada orang yang bisa 100% konsisten gitu terus. Setiap orang berubah pasti. Ini salah satu ilustrasi ya teman-teman, bahwa setiap hari kita sebenarnya mungkin berfilsafat, cuma tidak pernah mikir sampai sedalam mereka saja. Coba kalian teorikan semua yang, coba kalian celetuan-celetuanmu yang kamu sampaikan tiap hari. Coba kamu sekarang cek lagi postingan-postinganmu setahun ini, jangan-jangan ada yang sangat filosofis. Lu sopo ngerti, nanti kamu bisa bikin filsafat-filsafat yang baru. Biar postingan-postingan isengmu itu ada gunanya lah dikit-dikit, tadi membawamu jadi seorang filosof. Jadi setiap orang berfilsafat, ya bedanya ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Kalau disadari, bisa dalam, bisa membawa manfaat besar untuk hidup kita. Misalnya tadi, oh ya yang dulu dan sekarang itu pasti beda. Contohnya saya ini dulu gimana, sekarang gimana. Itu bisa dalam nanti. Baik. Cuma memang berfilsafat itu ada banyak halangannya. Saya kasih contoh 3, itu beberapa halangan berfilsafat yang sering sekali hari ini kita temui. Yang pertama apa? Ada istilah herd instinct. Herd instinct itu insting kerumunan. Kita itu cenderung tenggelam oleh kerumunan. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Jadi kita khawatir ditinggalkan oleh support grup kita yang mensupport kita, masyarakat sekeliling kita. Akhirnya kita lebih milih mengalir saja, ikut yang lain. Nah, ini membuat orang jadi tidak kritis. Jadi yang lain ikut ngaji filsafat, ikut juga ngaji filsafat. Ditanya kenapa kok ikut, tidak tahu, asik aja. Ini jenis herd instinct namanya. Jadi insting kerumunan, ya karena manusia itu makhluk sosial. Dia khawatir kalau ditinggalkan circle-nya. Padahal circle-nya tidak selalu benar. Nah, filsafat kan menyuruh kritis.